pelestarian juga sangat penting di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. Sembilan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Selamat siang sahabat Gemilang, senang sekali kembali pada kesempatan siang hari ini ya. Untuk edisi hari ini Rabu 17 September 2025, kita bersama-sama di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan pada kesempatan siang hari ini di program Jamus Gemilang yang pasti Diki tidak sendirian ya. Dan pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama akan membahas terkait dengan persiapan kegiatan Borobudur Night Carnival 2025. Nah, pada kesempatan siang hari ini telah hadir di studio LPPL Radio Gemilang. Yang pertama ada Bapak Camat Borobudur, Bapak Subianto SHMM. Selamat siang Pak Subianto. Selamat siang Mas Diki. Iya, kabarnya gimana Pak Subianto? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Di tengah aktivitas ataupun kegiatan di Borobudur yang super padat, tetap bisa meluangkan waktu ke Radio Gemilang ya Pak? Siap kita sempatkan untuk menyapa pendengar Gemilang FM. Oh iya. Kemudian ada juga mewakili Ketua Borobudur Night Carnival, ada Bapak Edi Mandori. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mas Diki. Iya, kabarnya gimana Mas Edi? Ya baik. Tetap semangat ya Mas Edi ya. Tetap semangat. Walaupun jam-jam siang kayak ini biasanya banyak yang ngantuk gitu ya. Betul. Oke, berikutnya ada dari Sekretaris Borobudur Night Carnival 2025, ada Mbak Sarah Oktavia. Selamat siang Mbak Sarah. Siang Mas Diki. Iya, kabarnya gimana Mbak Sarah? Terus semangat juga ya? Iya, alhamdulillah baik. Di kesibukan untuk mempersiapkan acara Borobudur Night Carnival ini tetap semangat gitu ya? Harus semangat ya. dong. Oke, terima kasih. Dan terakhir ada Bendahara Borobudur Night Carnival 2025, ada Mbak Uus Pujianti. Selamat siang Mbak. Selamat siang Mas Diki. Mbak ini panggilnya Mbak Uus atau Mbak Pujianti? Uus. Mbak Uus ya. Ya tetap semangat, sehat ya Mbak Uus ya. Tetap sehat, insya Allah semangat gitu. Oke, baik. Dan sahabat Gemilang, kita membahas tentang Borobudur Night Carnival itu seperti apa. Kita akan membahas selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kayaknya nih untuk pertanyaan pertama cocoknya ke Pas Edi nih. Borobudur Night Carnival itu sebenarnya kegiatan apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Mas Edi. Ya, jadi Borobudur Night Carnival itu semacam kegiatan budaya untuk desa-desa di seluruh Borobudur untuk melakukan satu kegiatan yang sifatnya yang pertama bisa sebagai promosi wisata di Borobudur, kemudian juga untuk menyambut 17 Agustus. Jadi kita usahakan setiap tahun dengan dukungan dari pemerintah kecamatan kita mengadakan event seperti ini. Iya. Untuk temanya tahun ini apa nih Mas? Oh iya, untuk tema bahasa Jawa ya Mas ya. Oh, apa itu? Wiar Budaya Mreh Jatmiko. Itu mungkin ada artinya Mas. Ya, makna yang tersirat itu bahwa masyarakat di kawasan Borobudur itu mempunyai potensi yang banyak, mempunyai keunikan-keunikan yang kearifan lokal lainnya, sehingga nanti bisa diwujudkan dalam bentuk sebuah kegiatan. Nah, mana yang tersurat itu dengan adanya ragam budaya di Borobudur dapat mengenali jati diri, sehingga akan menjadikan membentuk kita selalu rendah diri dan bermartabat. Kira-kira seperti itu Mas Diki. Ya. Tujuannya sendiri, tujuan utamanya apa ini Mas Edi? Tujuan utamanya sebenarnya ke budaya dan pariwisata. Oh, dari pariwisata di wilayah Kecamatan Borobudur gitu ya? Betul, karena kita di wilayah pariwisata, pelaksanaannya pada malam hari, kita harapkan orang berkunjung ke Borobudur dengan menginap sehingga akan daya tinggal lebih lama di Borobudur. Kira-kira seperti itu tujuannya. Untuk kegiatannya sendiri ini akan dilaksanakan kapan nih Mas Edi? Untuk tahun 2025 kita tanggal 27 September. Oh,
malam Malam ya. jam 19. Tetapi siangnya ada kegiatan juga, Pak. Jadi nanti Mas Diki bisa paginya tanggal 27 itu ada kegiatan senam dan ada band atau akustik di kecamatan di Borobudur, depan kecamatan Borobudur. Karena panggung utamanya nanti di situ, Pak. Di depan kantor Di kecamatan itu kantor ya? kecamatan Borobudur nanti panggung utama di situ. Oke, baik. Terfokus di situ, ada UMKM juga yang ada beberapa stand nanti di halaman kecamatan Borobudur. Oke. Seperti itu, Pak. Untuk Diki. UMKM-nya sendiri itu dari wilayah Borobudur atau dari Ya. luar juga? Dari wilayah Borobudur Dari kita prioritaskan. Oh, jadi untuk peserta terus UMKM dan sebagainya yang ikut serta dalam kegiatan itu semuanya lokal dari Semua Kecamatan dari Borobudur. Semua dari Borobudur. Oh. Kita yang peserta karnaval sekitar 30 kontingen. 30. Dari 20 desa yang ada di Borobudur, ditambah lembaganya sekitar 10. Oh, jadi Begitu, Pak. Jadi perwakilan kesenian ataupun pesertanya itu dari satu desa itu ada yang mungkin mengirimkan 2 ataupun 3. Oh, satu. Oh, satu. Satu. Yang lainnya itu dari Yang lainnya dari lembaga, Oh, bisa lembaga. sekolah, bisa Oh. instansi swasta seperti taman wisata, bisa instansi pemerintah. Oke. Ya, yang sudah masuk 30-an 30 peserta. kontingen. Untuk sementara atau itu udah fix 30? Sudah fix. Sudah fix 30 peserta gitu ya. Ya, betul. Oke. Baik. Langsung ke Pak Camat nih. Ya. Pak Camat, bagaimana nih sinergi antara pemerintah Kecamatan Borobudur dengan panitia dan pihak-pihak lain untuk memastikan kelancaran acara ini, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Izin menyapa para pendengar dan juga masyarakat Kabupaten Magelang. Saya Subianto, Camat Borobudur, hari ini hadir bersama segenap panitia Borobudur Night Carnival. Pertama, kami ingin menyampaikan bahwasanya Borobudur Night Carnival adalah event tahunan. Kali ini adalah tahun ke-7. Oh, ke-7 ya. Diawali pada tahun 2018 yang lalu, dan nuwun sewu setiap tahun kita berusaha untuk tetap menyelenggarakan. Ini merupakan salah satu tekad kita bagaimana meramaikan Borobudur khususnya di waktu malam. Karena membangun pariwisata, konsep kita adalah pariwisata tidak datang sendirinya dan tidak datang sendirian. Artinya tidak datang sendirinya harus dibangun. Atmosfer pariwisata harus dibangun, baik itu dari sisi amenitasnya, dari aksesnya maupun dari atraksinya. Dan kita menjadi catatan bersama ketika terkait atraksi masih banyak dipertanyakan oleh para wisatawan yang menginap di Borobudur. Kalau saya menginap di Borobudur, saya mau diberi atraksi apa? Nah, kami mempunyai konsep kalau bisa di Borobudur ada event mingguan, kita sudah ada namanya Borobudur Car Free Night. Oh, iya. Kemudian event bulanan ada Jantra Budaya dan juga event-event budaya, dan dalam waktu dekat Pak Bupati akan melonceng kegiatan Borobudur Super Moon, yaitu kegiatan gala dinner di malam hari di pelataran Candi Borobudur yang akan digelar mulai bulan Oktober depan. Ini event bulanan. Iya. Kemudian dari event tahunan kita sudah tahun ke-7 menyelenggarakan semacam karnival, kegiatan yang bersumber dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tujuannya untuk meramaikan Borobudur di malam hari, menjawab pertanyaan atraksi yang ada di Borobudur apa saja. Ini yang kita lakukan. Iya, baik. Untuk tadi ya, sinergi antara pemerintah kecamatan dengan panitia ataupun pihak lain untuk memastikan kelancaran acara ini apa, Pak? Untuk memastikan gitu. Oke. Konsep kita terkait dengan penyelenggaraan yang pertama adalah kolaborasi. Kita mengajak semua elemen yang punya visi yang sama, bagaimana memajukan Borobudur secara atraksi. Terrekrut beberapa teman-teman ini dari latar belakang berbeda. Mbak Uus ini latar belakangnya adalah dari pengelola hotel. Kemudian Mbak Sarah ini perangkat. Pak Edi Muderi ini dari BPD. Masih banyak pelaku budaya yang lain akan bergabung dengan kita ketika itu satu misi. Kita berkolaborasi. Kemudian setelah kita dapat teman banyak itu, kita berbagi ruang, namanya kita sinergitas. Berbagi ruang dan peran bagaimana mewujudkan Borobudur Night Carnival menjadi sebuah event yang
berjalan rutin setiap tahunnya. Dan kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga, kita berinovasi bagaimana dari tahun ke tahun penyelenggaraan Borobudur Night Carnival semakin meningkat. Harapan kita semakin ke depan kita akan naik kelas. Baik. Oke. Baik, untuk Bapak sendiri, untuk Night Carnival ini kan udah berjalan ke 7 tahun ini ya. Iya. Menurut Bapak apa nih dampak positif yang paling signifikan dari acara ini bagi perekonomian khususnya dan budaya di Kecamatan Borobudur, Pak? Ya, inilah harapan kita selain dari penyelenggaraan event budaya. Yang paling kita harapkan adalah atraksi-atraksi di wilayah Borobudur merupakan jawaban bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Semakin banyak warga pengunjung bersentuhan dengan masyarakat, semakin banyak geliat-geliat ekonomi yang kita rasakan. Coba kalau kita menyelenggarakan namanya karnival yang mendapat nilai manfaat satu dari sisi dari komunitas salon, paling tidak ada yang sewa pakaian dan sebagainya. Kemudian dari sisi peralatan, banyak peralatan yang disewa untuk kegiatan. Kemudian dari sisi masyarakat langsung, UMKM sangat menggeliat, utamanya mereka yang berjualan makanan-makanan kecil. Ketika ada keramaian, ada gula, ada semut, mereka akan berdatangan dan saling berinteraksi dalam ekonomi sehingga kesejahteraan akan terwujud. Oke, baik. Terima kasih Pak Subianto untuk penjelasan. Langsung aja kita ke Mbak Sekretaris, Mbak Sarah, ya Mbak Sarah. Ya, halo. Untuk Mbak Sarah, berapa banyak orang yang terlibat dalam kepanitiaan secara keseluruhan dan bagaimana koordinasi antara seksi-seksi yang ada? Nih, silakan bisa jelaskan Mbak Sarah. Ya, sebenarnya kalau secara motoriknya itu kita hanya 7 orang, Mas. Jadi kita 7 orang itu untuk motoriknya. Nanti untuk pelaksanaannya kita itu merekrut banyak dari relawan gitu. Jadi ya kalau untuk dihitung dari relawan sendiri itu untuk pesertanya itu nanti ada sekitar 150-an, itu khusus relawannya saja. Tapi nanti untuk bantu kegiatan dan lain-lain nanti ada sekitar 50-an juga. Jadi kita memang banyak yang terlibat, orang-orang Borobudur asli juga yang terlibat. Jadi panitianya ataupun untuk penyelenggaranya itu keseluruhan hampir warga dari Kecamatan Borobudur ya? Betul, kita ngambil dari warga Kecamatan Borobudur. Terus untuk tantangan terbesar nih Mbak Sarah dalam hal administrasi dan koordinasi selama persiapan acara nih? Iya. Biasanya ada gitu ya, banyak gitu ya? Ada Mas, kita kan memang dari backgroundnya masing-masing ada yang pekerja. Jadi kita harus bisa membagi waktu antara bekerja, apalagi kayak saya juga ibu rumah tangga, jadi membagi dari sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja, dan sebagai tanggung jawab di panitia BNC ini. Jadi memang kita harus saling kayak subsidi silang gitu Mas. Ketika saya tidak bisa, nanti dibantu oleh panitia lain yang bisa. Jadi agar intinya tujuan itu bisa tercapai, seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih Mbak Sarah ya. Dan sekarang ke Mbak Bendahara ya, Mbak Us Pujianti. Nah, Mbak Puji, bagaimana nih strategi pengelolaan anggaran untuk Borobudur Night Carnival 2025? Nah, apakah ada sumber pendanaan utama yang bisa Anda sebutkan nih Mbak Us? Selamat siang Mas Diki. Ya, terima kasih. Ya, tentunya bagian pendanaan itu bagian yang paling sensitif ya Mas Diki. Artinya, memang itu selama ini kami itu disupport oleh beberapa sponsor juga provinsi juga mendukung kami, artinya kontribusi dari pengusaha juga ikut andil di situ, jadi dari warga masyarakat Borobudur juga nanti dibantu oleh provinsi dan ya banyak pengusaha-pengusaha di Borobudur yang ikut andil di situ. Jadi kita artinya kalau kita membicarakan budget kami ada, cuman nanti di situ akan dibantu oleh Pak Camat, Bupati dan provinsi. Jadi untuk kegiatan Borobudur Night Carnival ini untuk bantuan juga dari tingkat provinsi, bahkan tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan dan
pengusaha-pengusaha Bisa. yang ada di Borobudur. Berarti ada sponsor dan juga donatur ya. Betul, Iya. ada dari pihak swasta juga. Untuk prosesnya bagaimana itu? Prosesnya ya kami kirim proposal di situ. Proposal itu kan detail ya, antara kepanitiaan siapa, dan kebetulan di situ saya tertera bendahara, dan kami juga ada banyak, kan ini sudah berjalan 7 tahun. Saya kan di sini sekitar 4 tahun ikut menemani BNC, jadi artinya saya tinggal meneruskan jalan yang kemarin sudah berjalan, dan nanti saya mengikuti alur yang sudah berjalan kemarin, dan kalau bisa lebih baik dan lebih lancar, kan ya harapannya. Oke, baik. Untuk terkait pembiayaan ya lebih banyak ya berkontribusi ngoten Mas. Oke. Untuk donaturnya sendiri Pak, Mbak Uus. Untuk donaturnya itu kebanyakan dari mana, Pak? Untuk donatur, khusus donatur. Lokal. Kalau lokal Ah, ada lokal. Pelaku lokal. wisata. Pelaku wisata. Pelaku wisata ya. Wisata yang ada di Hotel-hotel. Borobudur. Jadi selain sponsor ada donatur. Untuk donatur itu kebanyakan dari Pelaku wisata pelaku yang ataupun ada di pegiat wisata di Betul. Kecamatan Borobudur ya. Untuk tantangan apa nih yang paling sering dihadapi dalam mengelola keuangan sebuah acara sebesar ini, Pak? Ya kalau tantangannya itu kan kita itu mengecak ke istilahnya memanage uang yang belum ada gitu. Artinya kan kita sudah ada biaya-biaya ini, cuman itu belum ada wujudnya ngoten Mas Diki. Artinya kan ya dak-dik-dikser ya. Artinya kan saya ini saya bendahara, ini ada kebutuhan ini kan di situ yang sangat challenge buat saya ngoten. Walaupun ini tetap saya dibantu teman-teman panitia nggih, khususnya Pak Edi, Pak Ketua sendiri yang beliau hari ini tidak bisa hadir nggih. Beliau sangat support. Oke. Jadi kita jalan dulu, nanti ada. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Baik, sahabat Gemilang, baik Pak Subianto, Mbak Uus, Mbak Sarah, dan juga Pak Edi. Sebelum kita lanjut lagi untuk perbincangan kita terkait dengan persiapan kegiatan Borobudur Night Carnival 2025, kita jeda sejenak, break sejenak ya, dan kita nanti akan lanjutkan kembali. Dan sahabat Gemilang, jangan lupa untuk Anda yang mungkin mau bertanya tentang ataupun terkait dengan tema kita hari ini terkait dengan Borobudur Night Carnival 2025, silakan aja bisa melalui WhatsApp di 081573968968. Kita akan kembali lagi masih di program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah. Aduh, Yong, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini Dok. Iya Bu, ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh Dok, dang telepon ambulans cepet ya. Iya Bu. Bapak bangun Pak. Kok lama banget Dok, dang telepon ambulans cepetan. Sabar Bu, saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu Dok. Iki darurat, ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Duh, piye iki? Lu, ora ana abang ora ana ijo kok gembeng sampean. Nopo Bu? Nopo? Cerita sama Bapak. Iki lho, Pak. Ibu dapat surat somasi. Loh, kok iso to, Bu? Ibu dilaporkan biaya berwajib karena mencemarkan nama baik di medsos. Piye iki, Pak? Iyalah Bu. Lain kali
bijaklah dalam bermedsos. Nek koyo ngene iki, keluarga juga toh yang susah. Media sosial adalah sebutan media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi atau berbagi dan menciptakan konten isi. Media sosial sendiri merupakan media online yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Masyarakat dapat berkomunikasi dan berbagi momen. Namun, dari berbagai kemudahan tersebut, tentunya juga harus diiringi dengan tetap bijak menggunakan media sosial. Karena medsosmu, harimaumu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk? Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi M-Banking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemarin aku ngurus kakak di kantor pelayanan, tapi dilayaninya kok lama banget ya. Disuruh balik 2 kali juga, padahal udah bawa semua berkas. Loh, kok bisa? Kamu udah coba lapor belum? Lapor kemana? Emangnya ada yang dengerin? Ya ada dong, sekarang tuh ada lapor SP4N, tempat buat ngadu kalau pelayanan publik gak beres. Serius? Kayak aplikasi gitu? Iya, bisa lewat website juga loh. Pokoknya tinggal isi laporan, terus nanti diterusin ke instansi yang berwenang. Aku udah pernah pakai, cepet kok ditanggepinya. Lapor SP4N adalah sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional. Satu saluran resmi untuk menyampaikan laporan, keluhan maupun saran terhadap pelayanan publik. Akses mudah melalui website di www.lapor.go.id atau bisa juga melalui aplikasi Lapor atau SMS ke 1708. Suara Anda penting. Mari wujudkan pelayanan publik yang lebih baik mulai dari laporan sederhana. Lapor SP4N, suara Anda, perubahan kami. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan pada kesempatan siang hari ini kita masih bersama-sama ya, membahas tentang persiapan kegiatan Borobudur Net Carnival 2025 yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2025 mendatang sahabat Gemilang. Dan masih di studio hadir sebagai narasumber yang pertama dari Bapak Camat Borobudur ya, Bapak Subianto SHMM. Kemudian mewakili Ketua Panitia Kegiatan Bapak Edi Mandori. Kemudian Sekretaris Borobudur Net Carnival Mbak Sarah Octavia. Dan terakhir ada Bendahara Borobudur Net Carnival Mbak Uus Pujiati. Dan langsung aja ke Pak Edi nih. Masih semangat nggih Pak Edi J? Masih semangat Mas Diki. Alhamdulillah ya. Pak Edi, untuk kegiatan Borobudur Net Carnival ini kan udah yang ke-7 ya. Nah, apakah untuk kegiatan tahun ini ataupun kegiatan setiap tahunnya ini yang membuat kegiatan Borobudur ini Borobudur Net Carnival tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Silakan Pak. Ya, seperti kegiatan yang sudah berjalan
setiap desa itu hampir punya inovasi terbaru, sehingga kita tidak menentukan arah, mereka sudah menyesuaikan diri, tergantung dari temanya. Tadi temanya kan biar budaya itu berbagai budaya yang ada, jadi masing-masing desa potensi di desanya apa, yang tahun kemarin pasti beda dengan tahun ini, sehingga nanti ketika muncul di karnival itu akan pasti berbeda dari tahun yang lalu. Seperti itu kira-kira Pak. Jadi Mas Diki. untuk apa ya, konsep dari setiap peserta itu pasti berbeda-beda. Iya, betul. Oh, gitu ya. Iya. Oke, baik Pak, langsung ke Pak Subianto nih terkait anggaran. Tadi kan selain dari sponsor dan dari donatur nih, dari pihak Kecamatan Borobudur sendiri untuk masalah pendanaan gimana Pak? Ya, terima kasih Pak Diki, izin matur terkait dengan konsep pendanaan Borobudur Night Carnival. Iya. Seperti halnya ruh pertama adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Dari sisi kecamatan, tugas kita adalah menyiapkan koordinasi dari pendanaan di kecamatan. Kemudian dari kepesertaan, kita dengan tugas kita selaku pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan, kita menyampaikan pada Pak Kades, karena di dalam APBDes masing-masing desa ada namanya dana pemajuan kebudayaan. Melalui pos itulah kita create. Salah satu di antara coba disiapkan masing-masing desa untuk menyiapkan anggaran untuk keikutsertaan dalam Borobudur Night Carnival. Dan ini menjadi salah satu keharusan bagi kita ketika itu menyiapkan APBDes, kita lihat masing-masing desa sudah menyiapkan anggaran untuk keikutsertaan dalam penyelenggaraan Night Carnival. Nah, ini besarannya bervariatif, tergantung dari masing-masing desa, tergantung dari inovasi masing-masing desa, tergantung dari perencanaan yang akan disiapkan oleh desa. Ada yang budget sampai dengan 10 juta, ada yang 20 juta, dan itu tergantung dari masing-masing desa. Dan terkait dengan penyelenggaraan, ini teman-teman juga menyiapkan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ada pelaku wisata, ada sponsorship, dan juga yang paling banyak adalah konsep patembayatan ataupun relawan. Oh iya. Dari sisi penyelenggaraan memang betul motorik hanya sekitar 7-10 orang. Tapi ketika sampai di penyelenggaraan pelaksanaan itu, kita relawan banyak sekali Bapak. Ada dari Linmas, ada dari Koramil, ada Polsek, kemudian ada Forum Pengurangan Risiko Bencana, dan berikut dengan konsep untuk pengamanan terkait dengan P3K. Semua mobil ambulan desa terlibat. Dan ini sudah kita polakan dalam sebuah koordinasi sehingga non sewu berbagi ruang, berbagi tempat, dan non sewu ini menjadi salah satu konsep kekuatan kita dalam penyelenggaraan Borobudur Night Carnival. Bisa dibayangkan menyelenggarakan kegiatan dengan jumlah panitiaan segitu, kalau di APBD kan berapa nilainya. Ini konsep kita adalah konsep mari patembayatan dalam mengangkat Borobudur. Jadi ibarat apa ya, gotong royong gitu ya. Patembayatan. Oke, baik Pak Subianto. Apakah ada nih data dari kegiatan tahun-tahun kemarin peningkatan jumlah kunjungan wisatawan selama periode karnaval berlangsung di tahun-tahun sebelumnya Pak Subianto? Mungkin ada datanya enggak? Kalau data secara pasti jumlah yang menginap ketika ada event, meskipun beberapa orang tidak kita bisa hitung sampai beratus-ratus, namun jelas ketika ada event banyak yang berdatangan ke situ. Tapi yang lebih kita rasakan adalah dampak ekonomi yang kita rasakan. Para penjual merasakan ini tambahan pendapatan, terus teman-teman pemuda secara kewilayahan ketika parkir mendapat tambahan pendapatan. Dan yang paling jelas adalah semakin dikenalnya Borobudur ketika itu punya event Borobudur Night Carnival. Oke, baik. Untuk acara ini juga apakah berdampak nih pada sektor-sektor pendukung seperti perhotelan, kemudian transportasi dan kuliner di sekitar Borobudur nih? Sangat-sangat berdampak, Mak. Artinya secara kuliner sudah banyak peningkatan omset dari penjualan. Kemudian dari sisi hotel mungkin Mbak Uus bisa menggambarkan terkait dengan dampak. Salah satu hal yang belum kita lakukan, setiap event mestinya kita punya lembaga penelitian dan pengembangan. Saat ini teman-teman kepanitiaan belum terpikir untuk ke arah itu. Supaya apa?
setiap event dari tahun ke tahun bisa kita lihat dampak ke masyarakat seperti apa, kemudian ke depan konsepnya seperti apa. Mungkin mulai tahun ini akan kita coba untuk melibatkan beberapa personel sebagai peneliti dan pengembangan, sehingga event ini akan dinamis. Tidak hanya stagnan kegiatan itu saja, tapi akan berkembang menjadi event yang naik kelas. Naik kelas ya, bertingkat ya, berkembang setiap tahunnya gitu ya. Baik, langsung ke Mbak Us dulu nih, Mbak Us. Ya, silakan. Nih, bagaimana nih untuk cara tim bendahara memastikan setiap pengeluaran tercatat dan sesuai dengan perencanaan anggaran nih? Yang pasti tetap semua itu kan lewat approval Pak Ketua nih. Artinya setiap pengeluaran ketika Pak Ketua itu menyetujui, saya baru mengeluarkan, kan seperti itu. Koordinasinya saya tetap ada hierarki nih, saya kerjanya tetap ada hierarki. Dan satu lagi tadi mungkin belum disampaikan di awal bahwa tahun ini itu ada tiket berbayar. Oh, berbayar. Iya, bisa menyaksikan BNC. Harga tiket 100.000. Oh, nanti ada fasilitas snack dan air mineral dan kursi VIP. Jadi siapapun nanti yang tertarik untuk menonton Borobudur Night Carnival nanti bisa menghubungi saya. Saya ada tiket berbayarnya. Bisa lenggah menikmati kesenian dan tidak usek-usekan di panggung utama. Di panggung utama untuk yang lebih. Iya, ini Mbak, tadi seperti pertanyaan dari Faiz di Magelang nih. Ini juga bertanya nih, kalau mau nonton gratis apa enggak nih? Lalu untuk keamanan kalau pulang malam apakah ada jaminannya begitu? Mungkin bisa dijawab nih siapa, kayaknya Pak Edi yang cocok nih. Iya. Karena ini sifatnya umum dan sifatnya terbuka. Jadi siapa saja boleh menonton dan kita harapkan menonton dengan happy gitu ya. Tapi kalau mau yang VIP seperti tadi sudah disampaikan dengan tiket yang 100.000 bisa di panggung utama. Itu tempatnya terbatas. Jadi nggak terlalu banyak yang kita sediakan ya. Jual ya, seperti itu Mas. Jadi untuk khusus penonton nih bisa kalau pengen yang fasilitas VIP di atas panggung gitu ada biaya tiket tadi ya. Tapi kalau enggak bisa gratis tapi tidak di atas panggung gitu ya. Di sepanjang jalan. Oh, di sepanjang jalan nih. Di sepanjang jalan alur karnaval. Untuk pemberlakuan tiket ini apakah baru tahun ini? Pernah 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Tahun kemarin belum ada, 2 tahun yang lalu pernah. Dan itu ternyata sangat antusias. Dari ada tamu asing juga yang pengen lihat gitu. Cuman karena tempatnya terbatas jadi nggak bisa terpenuhi gitu. Tahun kemarin nggak ada. Nggak. Jadi selama 7 kali event kegiatan ini baru 2 kali ini ya? Iya, yang berbayar ya. Berbayar itu ya. Betul. Oke, untuk fasilitasnya tadi apa untuk berbayar selain VIP? Akan mendapatkan kursi VIP, snack dan mineral water. Oke, iya baik. Dan KPD lagi tadi belum dijelaskan untuk kegiatan ini kan untuk rutenya lewat mana sama jam berapa ini belum dijelaskan juga nih. Jadi untuk pemirsa yang mau nonton di Borobudur Night Carnival itu dimulai dari siang hari. Untuk siang hari itu ada senam sama hiburan band atau akustik gitu ya di halaman Kecamatan Borobudur. Itu siang. Sabtu siangnya tanggal 27. Untuk malamnya itu tanggal 27-nya itu untuk start di Pasar Seni. Jadi semua peserta karnival siap-siap di Pasar Seni. Nanti jalan di panggung utama di depan kecamatan. Di situ ada penampilan setiap kontingen itu 3-5 menit. Karena banyaknya peserta sekitar 30 sehingga hanya 5 menit maksimal. Kemudian nanti berjalan sampai di sebelah utara candi ada pertigaan Ringin namanya. Iya itu. Itu ada tim juri di situ. Nanti tampil lagi di situ untuk penjurian. Tapi untuk tahun ini sepertinya bukan di panggung ya.
mobile kayaknya jurinya. Oh, juri Jadi mobile. jurinya mobile karena melihat yang kemarin-kemarin sangat penontonnya sangat bludak sehingga penampilan nggak bisa maksimal gitu. Kemudian setelah sampai pertigaan di sekarang pump outfit, nah itu belok ke kiri, kemudian finish di terminal bis Borobudur, bukan terminal wisata ya, terminal yang bis Borobudur, yang pertigaan pasar Borobudur itu nanti finish di situ. Jadi nanti sepanjang jalan itu silakan untuk menonton para pemirsa yang gratis, tanpa berbayar. Itu mulai jam berapa itu? Mulai jam 7. Jam 7 malam sampai selesai. Kalau biasanya jamnya sama ya, jam 7 malam mulainya yang tahu. Ya, sama. Terus biasanya untuk tahun kemarin dari pengamatan Anda dari hasil tahun kemarin itu selesainya sampai jam berapa itu? Nah, ini karena banyaknya kontingen. Ketika selesai itu di panggung utama jam 12. Jam 12. Tetapi di finishnya itu sampai jam 1. Jadi wah luar biasa itu Mas. Itu malam minggu ya Mas? Malam minggu. Oke. Jadi buat sahabat Gemilang jangan lupa nih, mungkin buat Anda yang pada tanggal 27 September ataupun malam minggu yang bingung mau kemana, mau jalan-jalan kemana, mau berlibur kemana, bisa ajak keluarga ya datang ke Borobudur Night Carnival 2025. Bisa kalau pengen mendapatkan yang VIP ya dengan membayar tiket 100.000 ataupun bisa secara gratis, tapi itu ya nggak di panggung ya. Dan ya tadi lupa ya, untuk pemesanan tiket itu caranya gimana? Mungkin tadi Mbak Uus ya yang bisa menjelaskan Mbak Uus. Pemesanan tiket bisa langsung di nomor saya Mas Diki di 081 904 114 127. Nanti akan tertera di tiketnya, di brosur tiketnya Mas Diki. Oh, nanti ada brosurnya juga ya? Iya, betul. Atau mungkin ada medsos khusus nih di Borobudur Carnival? Iya, nanti akan kami announce-kan di Instagram kami. Untuk Instagramnya mungkin bisa dijelaskan nih, mungkin biar sahabat Gemilang yang lagi bermain medsos siang hari ini bisa. Ada ya, di IG kami ada di Borobudur BNC, seperti itu ya Mbak Sarah ya. Atau mungkin nomor Facebook juga ya? Facebook juga ada. Borobudur Night Borobudur Night Carnival juga ada. Untuk nomor telepon ada nggak? Nomor teleponnya di situ biasanya belum saya. Belum saya. Tapi rencananya ke depan Anda Pak ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, untuk apakah ada nih target ekonomi yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan acara ini? Mungkin ini ke Pak Edi atau Pak Camat nih? Pak Edi, ada target mungkin? Ya, betul Bapak. Terkait dengan target ekonomi, yang jelas kami ingin kehidupan masyarakat kita lebih meningkat terkait banyaknya atraksi yang di kita. Dan ini sejalan dengan kebijakannya Pak Bupati. Karena apa? Kalau boleh dibilang Borobudur belum baik-baik saja. Artinya pasca Covid kita masih ada konsep pembatasan sehingga kunjungan tidak bersifat massal, tidak seperti sebelum Covid, sehingga sedikit banyak masyarakat Borobudur belum bisa mendapat pendapatan yang maksimal terkait dengan wisata Borobudur. Dan konsep yang dibangun Pak Bupati, sebanyak-banyaknya selenggarakan aktivitas atraksi di Borobudur sehingga geliat ekonomi akan lebih terasa. Banyak kunjungan wisata, banyak kunjungan ke Borobudur, banyak interaksi antara pengunjung dengan pedagang, pengunjung dengan masyarakat. Itulah nilai ekonomi yang diharapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Subianto untuk penjelasannya. Untuk kendala dari pihak kecamatan sendiri apa nih Pak? Tadi kan kayaknya dari pihak panitia udah dijelaskan tadi ya. Dari pihak kecamatan sendiri apa nih kendalanya Pak? Kendala dari kita ya kita mengkolaborasikan, mengkoordinasikan berbagai pihak menjadi satu visi yang sama. Ini masih belum bisa maksimal. Salah satu yang kita harapkan ketika ada event semacam ini, kami berharap ada semacam pam swakarsa dari masyarakat. Kalau di Bali kita punya namanya pecalang, kita belum punya yang namanya swadaya masyarakat terkait dengan pengamanan dan penertiban masyarakat wisata di Borobudur.
Coba kalau itu ada nuwun sewu, tidak ada permasalahan-permasalahan ketertiban, permasalahan kejahatan dan sebagainya. Secara mandiri dari masyarakat. Itu mimpi saya. Kita punya semacam pam swakarsa dari masyarakat sendiri untuk mengamankan atmosfer pariwisata, untuk mengamankan kegiatan pariwisata di Borobudur, dan juga untuk menjamin bahwasanya ketika orang wisatawan datang ke Borobudur merasa nyaman. Itu yang salah satu yang menjadi catatan yang harus kita siapkan ke depannya. Oke, baik. Terus apakah nih ada program khusus dari sisi keuangan untuk mendukung UMKM atau pelaku ekonomi lokal yang berpartisipasi dalam event ini? Mungkin bisa dijawab Pak Subianto atau? Yang jelas dengan event ini kita menyediakan ruang bagi para pelaku UMKM untuk bisa menjajakan dagangannya, dan konsep itu kita padu dengan berbagai pihak. Salah satu diantaranya ketika kita bersifat wisata internasional, kita sudah menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia, Perbankan Nasional, sehingga sekarang banyak UMKM kita sudah mempunyai konsep pembayaran dengan kris. Ini memudahkan sebuah proses pembayaran. Bahkan dengan satu HP, orang dari luar negeri ketika sudah kerjasama dengan BI tidak usah menukarkan valutanya, tapi langsung dengan kris itu memudahkan untuk bisa bertransaksi. Konsep itulah yang sudah kita bangun. Oke, baik, terima kasih Pak Subianto untuk penjelasannya. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita break lagi ya Pak ya. Nanti setelah beberapa jeda yang akan hadir, nanti kita akan lanjut kembali. Dan sahabat Gemilang, jangan lupa masih di program Jamu Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah, dan masih tetap dari 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya? Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah, yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Bro, goes yuk. Ayo, siapa takut? Oke, siap-siap dulu ya. Bu, aku mau bersepeda dulu ya. Walah, ya udah sana. Hati-hati ya bersepedanya. Biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri.
belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan, Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas, sembari jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan diturunkan sambil menaik turunkan jari. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke depan dan belakang. Walah, ternyata bersepeda juga ada isyaratnya ya, Bu? Lah jelas itu, karena bersepeda aman itu dambaan semua orang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Baik sahabat Gemilang, masih di program Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh. Masih pada kesempatan siang hari ini ya, kita membahas bersama-sama tentang persiapan Borobudur Night Carnival 2025 yang akan dilaksanakan pada Sabtu malam Minggu 27 September 2025. Dan masih kita bersama dengan narasumber yang udah hadir. Yang pertama ada dari Bapak Camat Borobudur, Bapak Subianto SHMM, kemudian mewakili Ketua Bapak Edi Mandori, kemudian ada Sekretaris Kegiatan Sarah Oktavia, dan juga dari Bendahara Mbak Uus Puji Yanti. Langsung ke Pak Edi ya, karena ini waktunya udah mepet nih Pak Edi. Ya, Pak Edi, untuk memastikan ataupun untuk menyukseskan kegiatan ini, untuk mempromosikan kegiatan ini, apa nih yang dilakukan oleh panitia sendiri? Silakan. Mungkin lewat media atau apa gitu. Ya, terima kasih Mas Diki. Seperti tahun-tahun yang dulu, kita memang mengundang beberapa wartawan media digital. Jadi kita undang untuk kita adakan konferensi pers di situ, kita sosialisasikan program-program BNC dan sebagainya. Jadi barangkali yang bapak-bapak yang belum sempat kita undang, kalau memang tertarik untuk mengikuti pers ini, silahkan menghubungi dari kepanitiaan kita, gitu Pak. Dan itu dampaknya sangat positif Mas. Jadi ketika hari pelaksanaan itu semua berita digital hampir BNC memuat di situ. Jadi sangat positif untuk kita. Oh iya. Gitu. Untuk konferensi persnya itu rencananya dilaksanakan kapan Pak itu? Biasanya 2 hari sebelum, nanti ada undangan. 2 hari sebelum hari H, nanti ada undangan khusus untuk yang pengen untuk ikut para media itu media, ya. Untuk lokasi di mana itu? Lokasi di kantor kecamatan, nanti dipimpin oleh Pak Camat. Jadi nanti yang mengasih statement konferensi pers itu dari Bapak Camat sendiri dan panitia. Dan ketua panitia gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Dan sahabat Gemilang dan juga Pak Edi, karena ini waktunya udah mepet banget ya. Mungkin langsung aja ke harapan dulu nih terkait dengan kegiatan Borobudur Night Carnival 2025. Ke Pak Camat dulu, Pak Subianto, silakan. Harapannya. Mas Diki, harapan pertama kepada Gemilang, kami untuk disosialisasikan terkait penyelenggaraan. Siap. Ini merupakan salah satu harapan kita tersebar luas kepada masyarakat. Ini harapan kecil pertama. Iya, siap. Harapan kedua, kita ingin meningkat kelas. Kita bermimpi kita ada Jember Fashion Carnival. Karena kita ada Borobudur, kita akan mengarah ke itu. Mudah-mudahan dengan konsep mimpi kita seperti itu, banyak orang bergandengan tangan dengan kita. Taruhlah dari pemerintah provinsi. Kita pernah bekerja sama dengan pemerintah provinsi sehingga kabupaten-kabupaten lain bergabung dengan kita. Ini menjadi salah satu harapan kita. Mudah-mudahan semakin banyak yang bergandengan tangan dengan kepanitiaan BNC untuk membangun sebuah atraksi yang cukup fenomenal di negara kita. Oke, baik. Harapan kita itu. Iya, baik. Langsung ke berikutnya, harapan mungkin dari Pak Edi, silakan. Iya, harapan kami untuk BNC tahun 2025 berjalan dengan lancar, sukses, ya, amin. Dan semakin banyak pihak yang terlibat semakin baik untuk ke depan ke Borobudur, dari sisi wisatanya, dari sisi budayanya,
masyarakat semakin semangat untuk berpartisipasi membangun Borobudur. Seperti itu. Untuk harapan bagi penonton nih, Ya. itu mungkin untuk buang sampah jangan sembarangan. Ya, untuk harapan dari penonton ini permasalahan yang klasik Mas untuk sampah itu. Tetapi kita sudah siapkan tim sapu bersih. Jadi selesai acara ada tim sapu bersih, barangkali nggak sampai 1 jam sudah bersih lagi. Kita minta mohon semangatnya ya dari Gemilang FM. Oh iya, baik, terima kasih Pak Edi. Mungkin dari Mbak Uus nih, harapannya apa nih? Ya, Mas Diki, harapannya mudah-mudahan nanti acara berjalan dengan lancar. Amin. Tidak ada halangan suatu apapun dan mudah-mudahan cuaca mendukung. Amin sih. Itu wajib itu ya, cuaca ya. Iya. Oke, terus Mbak Sarah nih. Mbak Sarah ya? Iya, sama sih harapan saya itu semoga acara tahun ini bisa berjalan lancar, cuaca mendukung, dan harapan kedepannya kita bisa naik kelas itu bisa terwujud. Oke, baik. Untuk closing statement sendiri apa nih? Pengen menyampaikan apa nih Pak Subianto? Harapan kami pada segenap masyarakat Magelang melalui Gemilang FM kami mengajak, ayo kita sukseskan Borobudur Night Carnival. Dengan kehadiran panjenengan dalam menyaksikan Borobudur Night Carnival merupakan dukungan moral bagi kami untuk mengembangkan lebih luas lagi. Oke, baik. Sukses Borobudur Night Carnival, sukses kita bersama. Amin, baik. Mungkin ada lagi dari Pak Edi, mungkin closing statement, Mbak Sarah, Mbak Uus. Ada lagi? Sudah disampaikan semua. Sudah komplit ya. Komplit dari Pak Camat. Oke, baik, terima kasih Pak Camat untuk rawuhnya siang hari ini. Pokoknya sukses selalu untuk kegiatan ke depan. Pak Edi, terima kasih mewakili Pak Ketua ya. Terus Mbak Sarah, Mbak Uus, terima kasih juga untuk hadirnya siang hari ini. Dan jangan lupa sahabat Gemilang, ada semuanya bisa langsung datang ya pada tanggal 27 November atau malam minggu malam ya. September ya. 27 September 2025 malam ya. Dan demikian sahabat Gemilang untuk program Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah pada kesempatan siang hari ini yang kita bersama-sama bahas tentang persiapan Borobudur Night Carnival 2025. Sampai jumpa dan tetap di 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Tepat pukul 15 waktu Radio Gemilang. Dari Jalan Pemuda Barat nomor 1 Muntilan, inilah LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Radio Gemilang. Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi. Jendela musik dan informasi. Cahaya Al-Quran dari Surat Al-Maidah ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Jendela musik dan